Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ba'd. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Selamat tahun baru Hijriah. Hijrah adalah kalimat yang begitu singkat tetapi memiliki momentum sejarah yang telah membuktikan dan menginspirasi terjadinya perubahan, bukan hanya di tingkat individu akan tetapi dalam sebuah bangsa, sebagaimana itu terjadi pada bangsa muslim di seluruh dunia. Hijrah selalu menginspirasi adanya komitmen untuk melakukan perbaikan dan perubahan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Di dalam perubahan itu, bagaimana beliau tercinta mulai merubah pemikiran manusia bangsa Arab waktu itu dengan petunjuk yang sangat komprehensif tentang kehidupan dan sempurna, karena datang dari yang maha sempurna, yang maha menyempurnakan manusia saat menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat-sangat terbaik, kata Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana hijrah dimulai dari pemikiran, perasaan, kemudian juga keyakinan, sampai pada akhirnya beliau melakukan berbagai macam catatan-catatan sejarah dengan tinta darahnya, dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, keluarga dan lain sebagainya, sampai akhirnya momentum sejarah itu diabadikan dalam bentuk tahun Hijriah, pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan dari kondisi yang sangat tidak kondusif terhadap apa yang dibawanya dalam bentuk risalah, yang padahal risalah itu adalah rahmat bagi semesta alam. Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan itu dinyatakan dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu sangat bergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu, lihat niat itu kemudian disatukan dengan ungkapan hijrah. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, siapa melakukan perpindahan dari Makkah ke Madinah, atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, itu kepada Allah Rasulnya dimanapun kita berada. Asal kita tidak ngaji kemudian mau ngaji misalkan, maka hijrahnya juga kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau untuk dunia atau hanya untuk seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan bagian dari dunia itu. Saudara-saudara sekalian, lebih jauh lagi, komitmen hijrah ini dinyatakan dalam firman Allah yang tadi saya kutip, barang siapa wa may yuhajir fi sabilillah, siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, ya yajid fil ardi maraghaman katsiran wa sa'ah, niscaya dia akan menemukan di muka bumi ini maraghaman katsiran wa sa'ah, peluang yang sangat banyak sekali untuk bisa mengambil kehidupan yang lebih baik. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pada siapa saja, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, melakukan perubahan ke jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dia disambut di tengah jalan dengan kematian, belum sampai perubahan itu terjadi, belum sampai dia mencapai titik tempat di mana dia inginkan, tetapi sudah dijemput oleh kematian, maka pahalanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, wa kana Allah, dan Allah adalah Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni dan juga maha sayang pada manusia. Selamat berhijrah dan teruslah berhijrah. Lakukan perubahan yang transformasional ke arah yang lebih baik. Puji syukur kembali kita panjatkan, terus kita sempurnakan. Sesempurna Allah Subhanahu wa taala terus menyempurnakan kenikmatannya untuk kita semua. Hari ini atau dalam waktu dekat ini kita akan memasuki tahun baru Hijriah, bahkan mungkin hari ini kita juga bisa memasuki tahun baru Hijriah.
tahun yang sangat bersejarah, sangat monumental, dan titik perubahan bukan hanya seorang manusia bernama Nabi Allah Muhammad SAW yang juga Rasul Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan risalah yang dibawanya, risalah yang merupakan konsep bagaimana manusia bisa melakukan perubahan bangsa-bangsa di dunia pada akhirnya, bahkan peta dunia juga, geopolitik, geososial, apapun yang dikenal dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara pun menjadi begitu berubah. Perubahan yang sangat signifikan, bahkan sejarah pun dengan kehadiran Nabi Allah Muhammad SAW, sejarah manusia juga menjadi berubah. Perubahan itu sekali lagi sangat membutuhkan konsep yang begitu jelas. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta alam semesta yang maha tahu kebiasaan perubahan itu terjadi pada alam yang diciptakannya, sebab dia menciptakan alam ini juga dengan dinamika perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu sangat inspiratif kalau kita untuk mengatakan setiap manusia, bahkan alam semesta, sudah menjadi keniscayaan untuk melakukan perubahan. Perubahan bagi kita adalah sebuah pembelajaran berharga, dan tidak ada pembelajaran tanpa perubahan, sebagaimana perubahan merupakan substansi dan inti daripada pembelajaran itu sendiri. Perubahan yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan ketika Nabi Allah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah. Pertama dinyatakan bahwa risalah ini merupakan rahmatan lil alamin, merubah paradigma manusia yang tadinya manusia itu mungkin berprasangka dan mengatakan bahwa agama hanyalah candu belaka. Maka risalah yang merupakan inti daripada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta manusia dan alam semesta, melalui nabinya Muhammad SAW, menjadi inspirasi bahkan ruh daripada perubahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu maka sudah menjadi sebuah keniscayaan sekali lagi setiap bangsa harus melakukan perubahan, terutama perubahan dari titik yang sangat-sangat tidak kondusif, bodoh, miskin, bahkan mungkin tidak diperhitungkan, menjadi seseorang, kelompok atau bangsa yang diperhitungkan bermartabat, bebas, bahkan merdeka. Saat manusia dijajah, itu merupakan sebuah penghinaan terhadap kehidupan manusia. Maka manusia harus berubah, dan perubahan itu sudah barang tentu dimulai dari diri bangsa yang dijajah itu sendiri, dari setiap manusia yang memiliki persoalan dalam kehidupannya. Dialah yang harus melakukan perubahan pertama kali. Perubahan apa saja yang dilakukan? Kalau dalam konteks dakwah Nabi Allah Muhammad SAW, kita sering mengingatkan perubahan itu dimulai dari perubahan tafkiriyah atau perubahan fikri, at-taghyir at-tafkiri atau at-taghyir al-fikri, perubahan pemikiran. Di situ melakukan perubahan dalam sektor cara berfikir kita, cara melihat sesuatu yang tadi saya katakan. Misalkan ketika ada orang mengatakan agama itu hanya candu, tapi dengan pemikiran yang jernih serta pengamatan, bahkan belajar dari pengalaman, bagaimana kognisi kita dilibatkan begitu cerdas untuk mengamati, merasakan dan menikmati kehidupan dengan beragama yang ternyata jauh lebih menjanjikan. Sudah barang tentu tidaklah sembarang agama, maka agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam, itu yang sangat menjanjikan karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala pula. Perubahan pemikiran ini mulai dari tentang ketuhanan yang sebenarnya siapa yang berhak menjadi Tuhan dan seterusnya. Begitu halnya dengan seluruh informasi yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa ini, informasi kehidupan, informasi keyakinan, bagaimana kita meyakini kehidupan. Dengan kata lain, perubahan selanjutnya harus dilakukan di tingkat afektif kita, rasa dan keyakinan kita, merubah rasa yang tadinya suka jadi tidak suka, yang tadinya tidak suka menjadi suka. Itu sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh pemikiran kita. Pada saat kita berpikir positif terhadap sesuatu, maka muncullah perasaan dan keyakinan kita.
bahwa saatnya kita menyukainya, karena kita sudah sangat clear dan jelas bahwa risalah ini misalnya sesuatu ketika kita mendapatkan pengetahuan informasi yang benar tentang risalah ini, muncul keyakinan yang sangat kuat dengan kebenaran yang terdapat di dalamnya. Begitu halnya dengan perasaan kita jauh lebih merasa nyaman dengan risalah ini, dengan Islam ini. Semakin kita memahami Islam secara jauh dan dalam, bahkan cukup komprehensif, lengkap, integrated, terpadu, syamil, menyeluruh, maka pada saat itu tidak ada satu bagian relung dari kehidupan kita kecuali Islam ada, hadir untuk memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, termasuk perasaan cinta, benci, bagaimana kita membenci secara proporsional, bagaimana kita mencintai secara proporsional, bagaimana kita juga mungkin ada saatnya kita marah juga sangat terkontrol dengan baik. Semuanya itu diberikan bimbingannya dari Islam, agama yang diturunkan dari Allah pencipta manusia, atau dengan bahasa lain sebagai agama fitrah, karena dialah yang menciptakan manusia, maka dia pula yang tahu kecenderungan fitrah manusia. Maka syariah Islamiyah yang merupakan bagian dari Islam dan juga akidah Islamiyah yang merupakan fondasi dari Islam pasti memberikan jawaban terhadap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan manusia. Terjadinya pemahaman yang sangat-sangat baik atau hijrah pemikiran yang dilanjutkan dengan al-hijrah asy-syu'uriyah atau al-i'tiqadiyah, perubahan atau transformasi, atau tepatnya kita akan mengatakan transformasi pemikiran, transformasi perasaan kita dan keyakinan kita, dilanjutkan dengan at-taghyir atau al-hijrah yang bersifat as-sulukiyah, terkait dengan fisik kita, tindakan kita, perilaku kita, cara kita memandang sesuatu, cara kita mendengarkan, cara kita mensikapi sesuatu. Itu semuanya juga kembali kepada tingkat perubahan, dan perubahan itu ada nilai transformasionalnya. Terjadi perubahan dari titik kehidupan yang kurang baik menjadi baik, bahkan lebih baik, dari kekosongan menjadi keberisian, memiliki nas, memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang kalau boleh saya katakan dengan bahasa hijrah syakhsiyah, yang disebut dengan tingkat perubahan dalam konteks personality atau kepribadian kita. Nah, dari pribadi-pribadi ini yang sudah dinyatakan, kalau dalam satu firman Allah dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjadi hijrah yang begitu signifikan dalam konteks keyakinannya, begitu nyaman sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu halnya dengan apa yang dilakukan dalam tindakan kesehariannya, yaitu dalam bentuk ketakwaan. Jadi seluruh perilakunya mencerminkan kepatuhan dan ketundukan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu juga mencerminkan suatu potensi diri yang sangat baik. Tetapi tidak cukup kalau kita bicara tentang hijrah di tingkat pribadi. Al-hijrah al-fardiyah sifatnya sangat individualistik. Tentu saja individu-individu yang baik ini kalau hanya menjadi satu-satu, tidak menjadi satu kesatuan, sudah barang tentu tingkat kekuatannya juga tidak terlalu signifikan, bahkan cenderung akan lemah dan mudah dilemahkan. Tetapi selemah apapun, ketika terjadi satu kesatuan, apalagi jika kumpulan itu adalah kumpulan benda-benda, apalagi manusia yang memiliki tingkat kekuatan seperti tadi, kepribadian yang kuat, bersatu dengan kesatuan yang disebut dengan keumatan atau ummatik, kalau boleh diistilahkan dengan ummatik hijrah keumatan. Bagaimana terjadi juga di situ ummatik change, perubahan di tingkat keumatan, cara berpikir yang jama'i, yang selalu siap untuk melakukan tindakan kehidupan berjamaah, kebersamaan, ya, bukan hanya sekedar sama-sama kerja, tapi kerja sama, kerja yang disamakan pemikirannya, tujuannya, hatinya, gerakannya, walaupun di situ terdapat kebinekaan dan perbedaan, tetapi mampu dan berhasil disatukan, seperti hatinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak perbedaan di dalamnya, akan tetapi bisa disatukan menjadi satu kesatuan bernama sebuah negara Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, begitulah hijrah seharusnya.
Sudah barang tentu secara fisik ada bahasa hijrah tempatnya, dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari tempat kita kerja ke tempat kerja yang lain. Sudah barang tentu yang namanya hijrah harus memberikan inspirasi ke arah yang lebih baik. Jangan sekali-kali melakukan perubahan atau berpindah dari satu tempat atau kondisi ke yang tidak lebih baik, bahkan lebih buruk. Itu sudah barang tentu secara bahasa bisa saja itu dinyatakan hijrah, akan tetapi hijrah yang diinginkan dan dirisalahkan bahkan diajarkan oleh agama Islam ini adalah hijrah, yaitu transformasi dari satu titik, dari satu tempat, dari satu kondisi, bahkan tadi titik pemikiran, titik perasaan dan keyakinan, bahkan titik perilaku dan perbuatan, behavior kita ke arah yang lebih baik lagi. Selamat Tahun Baru Hijriah 1445. Mari tetaplah kita untuk melakukan perubahan secara lebih baik dan positif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.